Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi topik penting dalam penelitian keperawatan, yaitu pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian melibatkan berbagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat diukur secara numerik. Di antara alat-alat ini termasuk kuesioner, instrumen, observasi terstruktur, dan data dari catatan medis. Kita akan menjelajahi berbagai teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menghasilkan data yang kuat dan statistik yang dapat dianalisis secara mendalam. Saya akan membahas proses, teknik-teknik, serta pentingnya pengumpulan data dalam menghasilkan temuan yang signifikan dalam penelitian keperawatan. Mari kita mulai. Tujuan dari pemahaman pentingnya pengumpulan data dalam praktik keperawatan adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Dalam dunia keperawatan, data tidak hanya sekadar informasi, tetapi merupakan kunci untuk memahami kondisi dan kebutuhan unik setiap pasien. Data membantu kita merencanakan asuhan yang lebih terarah dan efektif. Dari data yang terkumpul, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien, memantau perkembangan kesehatan mereka, dan membuat keputusan yang tepat untuk perawatan terbaik. Informasi yang diperoleh dari pengumpulan data memungkinkan kita mengadaptasi perawatan sesuai dengan kebutuhan yang berubah dan mencegah kesalahan yang tidak diinginkan. Dengan memahami peran penting data, kita dapat menyediakan perawatan yang lebih personal, efisien, dan responsif terhadap setiap pasien. Selanjutnya, perlu kita ketahui pentingnya data dalam keperawatan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, data dapat membantu perawat dalam memahami kondisi pasien, merencanakan perawatan yang sesuai, dan mengevaluasi efektivitas perawatan. Jika dianalogikan, seperti menggunakan GPS, Maps untuk menentukan rute tercepat dan melihat data lalu lintas. Data dalam keperawatan membantu menentukan jalur perawatan yang tepat bagi pasien. Sebelum kita memahami lebih dalam mengenai skala ukur dalam keperawatan, penting untuk kita ketahui bahwa skala ukur merupakan alat penting dalam mengevaluasi fenomena tertentu dengan struktur dan ketepatan pengukuran yang terukur. Dalam praktik keperawatan, penerapan skala ukur memiliki nilai yang signifikan. Sebagai contoh, penggunaan skala nyeri pada pasien membantu dalam mengukur dan mengevaluasi sejauh mana tingkat keparahan nyeri yang dialami oleh pasien. Hal ini memberikan landasan penting bagi para perawat dalam memberikan asuhan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya, kita masuk ke materi jenis-jenis skala ukur dalam pengumpulan data penelitian. Skala ukur dalam pengumpulan data terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu nominal, jenis data yang memberikan label tanpa urutan tertentu, seperti jenis kelamin atau golongan darah. Ordinal, data dengan urutan atau tingkatan tertentu. Namun, rentang antar tingkatannya tidak sama, misalnya tingkat nyeri atau tingkat keparahan penyakit. Interval, data dengan rentang antar nilai yang sama, namun tidak memiliki nilai nol mutlak, seperti skala suhu Celcius. Rasio, data dengan nilai nol mutlak dan rentang antar nilai yang sama, seperti tinggi badan atau berat badan. Saya akan mencontohkan dengan topik penelitian keperawatan dan menganalogikan menggunakan skala ukur. Yang pertama, skala nominal. Judul yang pertama, hubungan jenis kelamin pasien dengan tingkat kesembuhan penyakit. Jika dianalogikan, jenis kelamin pasien, laki-laki, perempuan, dapat diurutkan, tapi tidak dapat diurutkan berdasarkan yang tertinggi atau terbaik. Begitupun dengan analogi kategori warna. Misalnya, warna merah dan warna biru. Kedua warna tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat diurutkan berdasarkan ukuran atau intensitas.
Judul yang kedua, perbandingan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan berdasarkan agama. Jika dianalogikan, agama pasien, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dapat dibedakan tapi tidak dapat diurutkan berdasarkan yang tertinggi atau terbaik. Begitupun analogi kategori jenis makanan. Misalnya, makanan Indonesia dan makanan Jepang. Kedua jenis makanan tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat diurutkan berdasarkan ukuran atau intensitas. Yang kedua, skala ordinal. Judul yang pertama, tingkat keparahan nyeri pasien pasca operasi. Analoginya, tingkat keparahan nyeri pasien, ringan, sedang, berat, dapat dianalogikan dengan deret angka. Misalnya, angka 1, angka 2, dan angka 3. Angka-angka tersebut dapat diurutkan dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Judul yang kedua, hubungan tingkat pendidikan perawat dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan. Jika dianalogikan seperti tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, tingkat pendidikan ini dapat urutkan sesuai dengan tingkatannya. Berikutnya, derajat keparahan pasien. Misalnya, derajat keparahan ringan dan derajat keparahan berat. Derajat-derajat tersebut dapat diurutkan dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Selanjutnya, skala interval. Perlu saya ingatkan kembali bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak, berikut contohnya. Judul yang pertama, pengaruh terapi fisik terhadap perubahan suhu tubuh pasien yang mengalami demam. Analoginya, misalnya, suhu tubuh pasien 37,5 derajat Celcius dan suhu 38,5 derajat Celcius. Kedua suhu tersebut dapat diurutkan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Selain itu, selisih antara kedua suhu tersebut juga dapat dihitung. Analogi lain tapi mirip. Kita dapat membayangkan skala ukur interval seperti suhu dalam Celcius. Misalnya, jika suhu ruangan saat ini adalah 20 derajat Celcius, kita tahu bahwa perbedaan antara 20 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius sama dengan perbedaan antara 25 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius. Tetapi, 0, pada skala ini, 0 derajat Celcius, bukanlah 0 absolut. Judul yang kedua, hubungan lama rawat inap pasien dengan kualitas hidupnya. Jika dianalogikan, lama rawat inap pasien, 3 hari, 7 hari, 10 hari, dapat dianalogikan dengan skala waktu. Misalnya, 3 hari dan 7 hari. Kedua waktu tersebut dapat diurutkan dari yang paling singkat hingga yang paling lama. Selain itu, selisih antara kedua waktu tersebut juga dapat dihitung. Berikutnya, skala rasio. Data rasio memiliki nilai nol mutlak dan rentang antar nilai yang sama. Berikut contoh judul penelitian. Pengaruh pemberian obat antibiotik terhadap penurunan kadar leukosit pasien infeksi saluran pernapasan akut. Analogi. Bayangkan tubuh pasien sebagai sebuah keranjang yang berisi bola-bola warna putih, yang mewakili jumlah sel darah putih atau leukosit. Setiap bola putih mewakili satu sel darah putih. Sebelum pemberian obat antibiotik, keranjang mungkin penuh dengan banyak bola putih. Kemudian, setelah pemberian obat antibiotik, jumlah bola putih mungkin berkurang. Dengan skala rasio, kita dapat mengukur penurunan jumlah bola putih dengan presisi. Jika awalnya ada 100 bola putih dan setelah pengobatan hanya tinggal 25, kita dapat mengatakan bahwa jumlah bola putih telah mengalami penurunan sebesar 75%. Analoginya,
Skala rasio pada penelitian ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana pengaruh pemberian obat antibiotik terhadap penurunan jumlah leukosit dengan akurasi yang lebih tinggi, mirip dengan mengukur seberapa banyak bola putih yang berkurang dalam keranjang. Selanjutnya kita membahas tentang metode pengumpulan data. Akan tetapi, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai metode pengumpulan data, penting bagi kita untuk memahami bahwa pemilihan metode ini memiliki dampak signifikan terhadap akurasi dan validitas hasil penelitian. Terdapat 4 jenis metode yang dapat dipilih saat akan melakukan pengumpulan data penelitian: metode observasi, metode kuesioner, metode wawancara, metode penggunaan data sekunder. Mari kita eksplorasi masing-masing metode ini untuk memahami bagaimana mereka saling melengkapi dalam menyusun gambaran utuh penelitian ini. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi adalah metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap suatu situasi, perilaku, atau kejadian tanpa adanya interaksi langsung dengan individu yang diamati. Dengan kata lain, kita menjadi penonton yang cermat terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Keuntungan observasi. Salah satu keuntungan utama dari metode observasi adalah memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dari pengalaman yang terjadi secara alami. Ini memberi kita akses langsung ke realitas lapangan tanpa campur tangan yang berlebihan. Contoh penerapan. Contoh nyata penggunaan metode observasi adalah ketika seorang mahasiswa keperawatan melakukan observasi pada praktik perawatan langsung di ruang gawat darurat. Tujuannya adalah untuk memahami respons pasien terhadap perawatan darurat yang diberikan oleh tim medis. Dengan metode ini, mahasiswa dapat mengamati secara langsung interaksi antara pasien dan petugas kesehatan, mencatat reaksi tubuh pasien, dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana perawatan darurat diimplementasikan dalam situasi nyata. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Ini memungkinkan penjelasan mendalam tentang pengalaman, persepsi, atau pengetahuan subjek penelitian. Contohnya, mahasiswa keperawatan melakukan wawancara dengan pasien-pasien yang baru saja menjalani operasi untuk memahami pengalaman mereka selama periode pasca operasi. Berikutnya, metode kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan terstandar yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan informasi. Jadi, ini seperti formulir pertanyaan yang dibuat dengan hati-hati untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita ingin ketahui. Keuntungan penggunaan kuesioner. Salah satu keuntungan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk mengumpulkan data dari banyak orang secara efisien. Kuesioner memberikan cara yang konsisten untuk mengukur pendapat, sikap, atau pengetahuan dari sejumlah besar responden. Contoh penerapan. Mari kita lihat contoh bagaimana mahasiswa keperawatan bisa menggunakan metode kuesioner. Bayangkan, mereka mendistribusikan kuesioner kepada kelompok pasien untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap layanan perawatan di rumah sakit. Dengan kuesioner ini, mahasiswa dapat mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari kejelasan informasi hingga interaksi dengan petugas kesehatan. Dan yang terakhir, metode penggunaan data sekunder. Sebelum itu, kita ketahui dulu, apa itu data sekunder. Jadi, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian aslinya. Jadi, kita bisa memanfaatkan informasi yang sudah ada tanpa harus melakukan pengumpulan data sendiri. Keuntungan penggunaan data sekunder. Keuntungan utama dari metode ini adalah efisiensinya.
Kita dapat mengakses informasi yang sudah ada dan seringkali dari sumber yang terpercaya tanpa perlu melakukan pekerjaan lapangan yang intensif. Contoh penerapan. Mahasiswa keperawatan yang sedang meneliti tren penggunaan obat pada pasien tertentu. Bagaimana kita melakukannya dengan metode data sekunder? Nah, kita bisa menggunakan data dari catatan medis elektronik pasien. Catatan ini mungkin sudah mencakup informasi penting tentang jenis obat yang digunakan, dosisnya, dan bahkan respons pasien terhadap pengobatan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke kriteria pemilihan metode pengumpulan data, perlu kita ketahui bahwa setiap metode memiliki pertimbangan yang perlu diperhatikan. Pemilihan metode bukanlah keputusan yang sembarangan. Hal ini melibatkan evaluasi teliti terhadap beberapa faktor kunci. Beberapa kriteria pemilihan metode pengumpulan data yaitu, kesesuaian dengan tujuan penelitian, keakuratan data yang dihasilkan, serta keterjangkauan dan keterbukaan responden. Kita bahas satu persatu kriteria tersebut. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan penelitian. Sangat penting memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian, karena ini merupakan kunci keberhasilan penelitian kita. Jika kita ingin mengetahui tingkat kecemasan pasien sebelum operasi, contohnya, kita harus memilih metode yang memungkinkan kita mendapatkan data yang relevan dengan perasaan kecemasan pasien. Selanjutnya, keakuratan data yang dihasilkan. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan. Metode yang diandalkan akan memberikan hasil yang lebih tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, dalam pengumpulan data tanda-tanda vital pasien kita harus pastikan peralatan yang digunakan terkalibrasi dengan baik untuk memberikan hasil yang akurat. Dan yang terakhir, keterjangkauan dan keterbukaan responden. Pastikan metode yang dipilih dapat diakses oleh responden. Keterjangkauan dan keterbukaan mencakup kemudahan akses serta tingkat kenyamanan responden dalam berpartisipasi. Contoh, jika responden sulit diakses secara langsung, mungkin metode kuesioner online lebih memungkinkan dibandingkan dengan wawancara langsung. Kita melangkah ke proses pengumpulan data. Tahap pertama dari proses ini adalah perencanaan pelaksanaan pengumpulan data. Mari kita bahas lebih lanjut. Tahap awal dalam pengumpulan data adalah perencanaan dengan cermat. Mengapa ini sangat penting? Karena perencanaan yang baik akan memastikan bahwa kita dapat mengumpulkan data dengan efektif dan akurat. Ini melibatkan penyusunan rencana rinci tentang bagaimana data akan dikumpulkan. Perencanaan ini mencakup pemilihan waktu yang tepat, tempat yang sesuai, alat yang dibutuhkan, dan teknik yang akan digunakan. Misalnya, sebelum memulai penelitian, kita perlu merencanakan jadwal waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan wawancara atau observasi di unit perawatan tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin mengamati reaksi pasien terhadap perawatan di unit tertentu, kita perlu merencanakan kapan waktu yang paling sesuai untuk mengamati interaksi tersebut dan memilih lokasi yang dapat memberikan representasi yang baik. Langkah selanjutnya dalam proses pengumpulan data, yaitu implementasi. Ini adalah tahap di mana kita aktif melaksanakan rencana yang telah kita buat sebelumnya. Implementasi pengumpulan data sangat penting karena ini merupakan proses pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun dan inilah langkah di mana kita benar-benar terlibat dalam pengumpulan data, baik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian atau menggunakan alat dan teknologi. Proses ini melibatkan eksekusi rencana dengan cermat. Jika kita, misalnya, telah merencanakan untuk melakukan wawancara atau observasi pada pasien, tahap implementasi akan melibatkan melaksanakan wawancara atau observasi tersebut sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan sebelumnya.
Contoh konkretnya, ketika kita melakukan wawancara dengan pasien, kita harus memastikan bahwa kita mengikuti prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat mencakup pendekatan yang sensitif, penggunaan pertanyaan yang relevan, dan mencatat dengan akurat tanggapan pasien. Selanjutnya, pengendalian kualitas data yang terkumpul. Tahap penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang terkumpul. Melibatkan proses verifikasi, validasi, dan memastikan bahwa data yang tercatat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh, memeriksa ulang hasil wawancara, observasi atau kuesioner untuk memastikan semua informasi tercatat dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir, kita perlu mengetahui tentang pentingnya prinsip-prinsip etik dalam menjaga integritas dan kredibilitas penelitian. Ada 5 prinsip utama yang perlu kita perhatikan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Informed consent. Prinsip pertama adalah informed consent atau persetujuan terinformasi. Ini berarti sebelum seseorang berpartisipasi dalam penelitian, mereka harus diberi informasi yang memadai tentang tujuan penelitian, prosedur, risiko, dan manfaatnya. Partisipan harus memberikan persetujuan mereka dengan pemahaman penuh. 2. Kerahasiaan dan privasi. Prinsip kedua adalah menjaga kerahasiaan dan privasi. Data pribadi subjek penelitian harus dilindungi dengan cermat. Ini bisa mencakup penggunaan kode atau penghapusan identitas untuk memastikan bahwa informasi tetap aman dan tidak dapat diidentifikasi. 3. Keadilan. Prinsip ketiga adalah keadilan. Artinya, dalam pengumpulan data, setiap individu harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi. Pastikan bahwa peluang dan risiko terdistribusi dengan merata di antara partisipan. 4. Integritas data. Prinsip keempat adalah integritas data. Ini menuntut agar data yang dikumpulkan akurat, dapat diandalkan, dan tidak dimanipulasi. Kita harus memastikan bahwa hasil yang diperoleh adalah cerminan yang sebenarnya dari kenyataan. 5. Bertanggung jawab. Prinsip terakhir adalah bertanggung jawab. Para peneliti harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi etis dari penelitian mereka. Ini termasuk memberikan hasil yang jelas dan transparan serta memastikan bahwa prosedur penelitian dijalankan sesuai dengan etika yang berlaku. Jadi, itulah 5 prinsip etika utama dalam pengumpulan data. Terima kasih telah mengikuti materi ini sampai akhir. Semoga informasi yang disajikan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan yang lebih jelas. Pengumpulan data bukan hanya langkah teknis, tetapi sebuah kesempatan untuk menggali pengetahuan dan memberikan dampak positif.